Hello as people, good morning, afternoon, evening, or maybe night. Wherever you are, I hope you guys doing well. Welcome to our first episode of AHO Talks. Okay, first of all, maybe I want to mix my language here. We go for the first session of AHO Talks. Jadi aku bakal ngejelasin sedikit tentang AHO Talks nih. Kira-kira di AHO Talks itu bakal ngapain aja sih dan kira-kira bakal ngebahas apa aja ya? Oke, AHO people, di sini kita akan membahas hal mengenai internasionalisasi, beasiswa, study abroad, sharing experience, and anything else yang jelas bakal sangat bermanfaat nih buat siapapun yang nonton. Oke, makanya aku harap kalian bisa nonton terus dan stay tune di sini sampai acaranya selesai ya. Oke, in our first episode, kita bakal mengundang salah satu narasumber kita yang keren banget dan udah gak asing lagi buat us people. Yang dari tadi udah dari sebelah aku nih. Yes, one and only, Miss Yoka. Hello Miss Yoka. Halo semuanya. Oke, sebelumnya thank you nih Miss Yoka karena sudah bersedia dan dapat hadir di sini buat ngisi first episode of AHO Talks. Nih, little short information nih, Miss Yoka has graduated dengan gelar Bachelor of Animal Husbandry on this year. Yay, congratulations Miss. Yes, congratulations for me. Oke. Thank you. So, mungkin aku bakal nanya-nanya kabar dulu nih Miss. Kira-kira kabar Miss Yoka hari ini gimana nih Miss? Okay, for today ya. For today, alhamdulillah, I'm totally fine. And yeah, seems going on very good lately. How about you? Alhamdulillah Miss, aku juga baik-baik aja ya walaupun dijalanin aja gitu ya Miss sebenarnya. Betul sekali. Oke, sebelum lebih lanjut ke sharing session berikutnya, mungkin aku mau kenalin Miss Yoka dulu nih buat teman-teman yang belum tahu. Miss Yoka ini leader AHO periode sebelumnya loh, dan beliau ini punya banyak pengalaman keren yang bisa jadi inspirasi dan juga motivasi buat kita semua. Jadi stay tune untuk dengar cerita-cerita menarik dan juga seru dari Miss Yoka. Oke Miss, mungkin aku lanjut ya ke sesi selanjutnya. Kira-kira kesibukan Miss Yoka akhir-akhir ini tuh apa sih? Soalnya aku nih kalau lagi kelas atau lagi di Puppet gitu, aku masih sering lihat Miss Yoka nih di Puppet. Kira-kira ngapain aja sih Miss? Oke, belakangan ini aku sambil mempersiapkan aku untuk master keluar. Amin. Amin. Jadi aku ya disuruh bantu fakultas untuk mendata beberapa pusat riset dan juga judul-judul penelitian dari Bapak Ibu dosen, dan juga ya mungkin beberapa kegiatan-kegiatan internal fakultas seperti audit dan lainnya. Jadi lebih ke administrasi, but aku juga sebagai asisten dosen di sana. Gitu kesibukan aku. Wah, keren banget ya Miss, yang kayak padat tapi gimana ya, penting gitu Miss perannya buat Fakultas Peternakan. Oke. Mungkin aku mau nanya-nanya juga, kan Miss Yoka lulus tahun ini nih. Aku mau nanya tentang hal yang paling krusial dari kelulusan, yaitu sidang sarjana. Kira-kira Miss Yoka gimana nih? Boleh ceritain sedikit atau hal menarik dari sidang sarjana Miss Yoka itu sendiri gimana nih? The interesting fact for my sidang itu adalah it was really fast. It is not like as I'm predicted, and dikira tuh bakal panjang, ada revisi, but alhamdulillahnya it was really fast, and then graduated, dinyatakan lulus dan langsung kejar-kejar buat daftar wisuda, yang dimana waktu itu setelah sidang itu hanya beberapa hari ditutup. Jadi kayak hektik, tapi ya itu dia. Dan setelah daftar berhasil, ternyata mengalami yang orang-orang alami. Yang namanya itu adalah identity crisis. Wah, crisis identity semua. Gitu deh. Itu pasti kayak bakal semua orang alamin nggak sih Miss nanti pas akhir-akhir gitu ya? Iya, betul banget. Sebenarnya dengar cerita Miss Yoka tadi ya bakal deg-degan juga karena aku bakal ngerasain juga nanti suatu saat. Cuman ya harus yakin nggak sih Miss dari dirinya sendiri gitu. Oke, mungkin buat ceritanya tentang sidang sarjana dicukupkan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, boleh nih Miss? Lanjut aja. Oke, mungkin aku bakal masuk ke inti dari AHO Talks ini Miss. Membahas mengenai internasionalisasi, study abroad, internship, atau program internasionalisasi lainnya. Mungkin aku mau nanya dulu, Miss tuh pernah ikut kegiatan internasionalisasi atau study abroad atau internship atau gimana sih Miss? Boleh diceritain mungkin? Oke,
Aku pernah kalau selama di kampus ini aku pernah mengikuti beberapa kali kegiatan internasional, ya dari mulai webinar, international seminar, dan juga kegiatan lainnya. Dan salah satunya juga aku pernah mengikuti, ya mencoba mendaftar ya, walaupun tidak lolos. Salah satunya ada program ISMA, dan juga ada yang lolos juga sebagai delegasi untuk belajar di Studex Wageningen. Wah. Itu, tapi sayangnya because in my time pandemic, so everything is online, unfortunately gitu. Jadi ya itu kegiatan-kegiatan yang pernah aku lakuin. Wah, keren banget nih Miss Yoka tuh aktif gitu ya dalam berbagai kegiatan internasionalisasi di Fakultas Peternakan gitu ya Miss. Oke, mungkin tadi kan Miss Yoka sempat mention juga ada yang pernah ikut walaupun gagal ataupun ada juga yang berhasil juga tentunya. Nah, kira-kira itu rangkaian tesnya itu ada berapa atau secara umum aja nih Miss boleh dikasih tahu ke teman-teman gitu? Oke, in general itu pasti ada yang namanya proses administrasi. Setelah proses administrasi tergantung dari penyelenggaranya. Ada yang mau ya tes skolastik dulu atau mungkin tes psikotes dulu. Ada juga yang loncat ke interview. Yang biasanya tahapan interview itu adalah tahapan terakhir untuk ya selanjutnya itu dinyatakan lolos atau enggaknya kayak gitu. Dan dari ya selain administrasi itu memang yang paling penting itu yang perlu kita siapkan itu adalah administrasi yang bisa kita persiapin dari awal-awal dulu kayak gitu. Kalau kita udah tahu timeline sebelumnya itu kayak gimana kayak gitu kan. Terus kalau misalkan yang bagian interview gimana segala macam, jangan dulu mikirin interview. Karena kenapa? Belum tentu lolos ke situ gitu kan. Walaupun memang kayak cari-cari tahu informasi di internet dan mungkin pengalaman-pengalaman dari cutting itu bagus banget kayak gitu, nyari-nyari kayak tips and trick. But of course, we need to focus what is the first step kayak gitu kan. Nah, udah administrasi ya selanjutnya tergantung penyelenggaranya kayak gitu. Yang mostly tricky dari ISMA tahun 2022 yang aku ikuti kemarin itu adalah karena membludak pesertanya itu. Jadi bisa dibilang 7.000 pendaftar tapi kuotanya tuh cuman sekitar 1000-an kayak gitu kan. Jadi kan 7:1. Nah, dari 7:1 itu tiba-tiba yang seharusnya itu dari administrasi itu langsung interview. Tapi ini ada yang namanya tes psikotes. Wah, jadi ada tes tambahannya gitu. Ya sebenarnya kalau kita pikir tes psikotes itu seharusnya nggak begitu menggugurkan banyak orang ya. Tapi ternyata dari tes psikotes ke tahap interview itu menggugurkan banyak banget orang kayak gitu. Jadi ya agak ya mungkin dilihat juga gitu. Kalau misalkan banyak peminatnya, of course kita harus ready dari awal dan bisa tuh kayak kalau misalkan tahun kemarin ada tes psikotes atau tes tambahan yang tiba-tiba kayak gitu, bisa kalian persiapin juga sebelum kalian baru mikirin untuk tahap interviewnya gitu. Berarti mungkin prepare for the worst gitu ya Miss ya. Memang nggak bisa ditebak gitu ya, nggak diduga-duga kalau misalnya yang mau daftar tuh bisa berkali-kali lipat dari tahun sebelumnya gitu. Jadi kita memang harus mempersiapkan sematang mungkin gitu ya Miss. Indeed. Oke, mungkin aku mau nanya kan Miss tuh udah ikut banyak kegiatan dan juga daftar gitu Miss. Nah, kira-kira apa sih Miss perasaan atau apa hal yang Miss rasain before dan afternya mengikuti beberapa rangkaian atau tahapan-tahapan dari kegiatan internasionalisasi tersebut gitu? Apa ya? Kalau dilihat dari pengalaman aku nih ya, dari pengalaman aku yang istilahnya tuh beberapa kali gagal dalam program-program internasional yang kayak pengen banget nih selama kuliah ngebet banget pengen keluar negeri kayak gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kata Allah bukan jalannya sekarang gitu kan, tapi itu jadi latihan buat aku ya nanti ke depannya, yaitu mungkin master degree aku apakah lolos atau enggak, tapi aku udah ada pengalaman rasa gagalnya tuh kayak gini. Jadi kalau misalkan gagal ya kita jangan coba untuk kayak give up duluan ya kan, tapi kita harus cari apa yang kurang dan yang lainnya yang bisa kita nanti perbaiki dan diterapkan di selanjutnya gitu kalau yang dari aku.
Dan ya pengalaman gagal itu perlu menurut aku sih. Kalau misalkan nggak ada pengalaman gagal dalam bentuk apapun ya, bukan masalahnya kayak alhamdulillahnya kalau misalkan kalian daftar dan langsung terima itu bagus, lolos kayak gitu kan. Dan bisa bilang gagal dalam apapun itu dan kalian udah tahu ngerasa gagal itu justru bisa lebih nimbulin atau menumbuhkan rasa semangat kita tuh makin gitu. Kalau ya itu yang aku alami kayak gitu. Jadi mungkin kalau dari kegagalan itu jadi makin berani nggak sih Miss? Aku tuh ternyata masih ada yang kurang dan berarti kalau misalnya kita punya tujuan berarti harus terus belajar dan kita ngeraihnya sampai bisa gitu ya Miss ya. Gitu. Berarti kita harus berani of course. Terus selain berani apalagi tuh? Kita nggak boleh itu jangan pantang menyerah kayak gitu. Dan pasti apa ya? Satu hal yang selalu kita kalau aku hipnotis diri kita sendiri bahwa kita itu oke, ini bukan jalannya, tapi bakal ada jalan baru yang dibuka nantinya kayak gitu. Atau enggak, oke, pasti bisa. Kalau sekarang gagal, minggu depan bisa. Atau enggak besok bisa, kayak gitu. Selalu berpikir kayak gitu. Atau bisa bilang berpikir positif ya, singkatnya. Iya. Itu. Kayak gini nggak sih Miss? Aku tuh pernah dengar bakal selalu ada jalan buat orang yang mau berusaha. Mantep banget. Iya kan memang kita tuh memang dalam hidup tentang hal apapun memang harus seperti itu ya Miss. Contohnya kayak ngejar tujuan kita misalnya mau kuliah di luar atau dapat beasiswa atau internship dan kegiatan lainnya gitu ya Miss. Betul. Oke, nih dari Miss Yoka kalian dapat banyak apa ya? Bukan petuah apa ya Miss ya kayak pelajaran gitu ya. Bukan dari aku aja deh karena kata-katanya bagusnya itu dari kamu sendiri. Jadi kayaknya kita saling melengkapi. Nah gitu teman-teman, jadi jangan mudah menyerah ya Miss ya, kuncinya ada di situ dan berani buat nyoba terus. Betul. Oke, mungkin move to the next session. Oke, selanjutnya aku mau nanya lagi nih Miss. Kan sekarang Miss Yoka ini berperan sebagai General Manager di kantor unit internasional Vapet Unpad. Nah, mungkin sebelumnya boleh dijelasin lebih lanjut dulu ke teman-teman AHS People. Kalau KUI atau International Office Unit ini tuh apa sih Miss di Vapet? Oke. KUI, Kantor Unit Internasionalisasi atau Inggrisnya International Office Unit yang disingkat dengan IOU atau KUI ya. Nah, IOU ini di Fakultas Peternakan atau Faculty of Animal Husbandry itu adalah salah satu kantor yang dibawahi langsung dari fakultas. Jadi ini tuh dibawahi langsung dari fakultas yang mana bukan sebuah organisasi, bukan. Jadi benar-benar ya bukan lembaga juga ya. Jadi ya udah ini tuh dari fakultas itu, fasilitas dari fakultas gitu. Di mana KUI ini itu fokus di bagian internasionalisasi berhubungan dengan kegiatan-kegiatan internasional yang ada buat fakultasnya sendiri, diadain buat mahasiswanya dan juga para dosennya atau ya pekerja lainnya kayak gitu. Selain ya mengurus kegiatan-kegiatan yang ada dan kesempatan-kesempatan itu, kita juga memfasilitasi mahasiswa lah ya, membantu mahasiswa dan juga alumni untuk bisa dapat opportunity kayak gitu, kesempatan-kesempatan dalam kegiatan internasional kayak gitu. Atau enggak kalau misalnya kegiatan internasional kalau buat alumni ya, kesempatan-kesempatan buat dapat beasiswa ke luar negeri dan segala macam. Dan kami itu sering share di media sosial kita, salah satunya adalah Instagram kayak gitu. Dan juga kita itu berfokus terutama kerjasama, menjalin kerjasama buat MOA, MOU kayak gitu, perjanjian dengan universitas-universitas di luar negeri kayak gitu. Jadi nanti kita udah buat perjanjian dan kita bisa diskusiin dengan pihak universitas di luar negeri program apa yang nanti bakal kita kerjasamakan kayak gitu. Bisa dari pertukaran pelajar, pertukaran dosennya mungkin, atau mungkin kegiatan lainnya. Itu secara singkatnya. Berarti secara garis besar memang KUI ini membantu mahasiswa dalam berkegiatan secara garis internasional gitu ya. Betul. Miss ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian nih mau tahu tentang info tentang ISMA atau oh ya Miss, aku ada kelupaan tentang ini virtual summer course atau autumn course, itu juga dilaksanain sama KUI atau gimana Miss? Ya, itu dilaksanain sama fakultas sendiri dan KUI yang sebagai istilahnya officernya gitu, panitianya kayak gitu.
Jadi kita itu punya dua program tahunan, annual program that is virtual summer course and also virtual autumn course. For virtual autumn course itu kita kerjasama dengan Universitas Malaysia Kelantan, yang jadi nanti kalian bakal belajarnya tuh sama mahasiswa Malaysia Kelantan kayak gitu. Kalau virtual summer course itu kita buka untuk para mahasiswa di luar negeri gitu, dan di kita juga menerima mahasiswa Indonesia kayak gitu. Tapi kebanyakan mahasiswa luar negeri yang belajar. Tahun ini itu banyak dari mahasiswa Pakistan, ya dari mahasiswa Timur Tengah juga, lalu ada yang dari Malaysia juga, Singapura, dan ya masih banyak negara lainnya yang ikutan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Ya, jadi kapan lagi ya Miss ya belajar bareng mahasiswa di seluruh belahan dunia gitu ya? Iya, masalahnya itu bareng-bareng. kita ada project. Jadi kan project ya istilahnya mirip-mirip lah kalau misalnya kita kayak buat suatu produk. Kalau nggak produk, tugasnya ya tergantung tema course-nya ya. Di tiap tahun itu tema course-nya itu biasanya berbeda kayak gitu. Ada yang kemarin project membuat produk baru, terus mereka mau presentasikan bareng-bareng. Jadi kan ada waktu diskusi, kenalan sama anggota mahasiswa luar negerinya kayak gitu kan. Terus jadi kayak ya udah kalian punya connection kayak gitu. Jadi menambah relasi di kancah internasional gitu ya Miss ya. Oke, mungkin aku mau nanya lagi tentang Miss Yoka, keberadaan Miss Yoka di KUI ini. Kira-kira udah berapa lama di KUI dan ada hal menarik atau lucu apa nih yang berkesan selama Miss Yoka ada di KUI ini? Oke. Pastinya kalau hal-hal lucu itu banyak ya, cuman aku nggak bisa mensebutkan satu-satu. Tapi aku di KUI ini udah lama. Aku bisa bilang aku adalah batch, aku lupa batch pertama atau batch kedua kayak gitu. Jadi salah satu yang mendirikannya itu atau ya mengajukannya itu adalah Dr. Novi dan juga Dr. Diki, if I'm not mistaken. Terus ya itu aku ya bukan diminta, aku dapat posternya. Jadi aku penasaran, kita punya kantor internasionalisasi gitu kan. Tapi kayaknya lucu juga nih kalau misalkan daftar terus kayak dapat kenalan atau kerja sama dosen dan segala macam kayak gitu kan. Apalagi dosennya dosen luar kayak gitu. Aku mikirnya gitu. Terus akhirnya daftar, and udah daftar. Ternyata ya istilahnya cukup kaget juga karena waktu itu aku daftar sebagai public relation dan aku udah mikir, dan ketika itu sebelum pandemi ya, udah mikir ketika public relation aku bakal banyak practice speakingnya dong gitu kan, karena langsung ketemu dengan native speakernya kayak gitu kan. Terus kayak kebayangan aku ada menjemput dosennya di bandara segala macam, terus kayak nemenin lah istilahnya gitu kan. Taunya because the pandemic, jadi we change the whole thing. Ya walaupun secara online, tapi ya kita bisa Zoom, diskusi dengan dosen luar segala macam, ya tetap speaking practice aku kebantu. Dan hal yang lucunya itu waktu mungkin hal yang miskom. Gimana karena tuh gini, jujur speaking aku atau bahasa Inggris aku itu belum sefasil orang kayak gitu kan. Nah, jadi pas virtual summer course tahun 2021, kalau nggak salah 2022 kemarin ya, jadi aku juga sebagai panitia dan diperbolehkan untuk sebagai jadi peserta juga. Nah, ketika jadi peserta, aku dapat anggota-anggota dari Algeria, Pakistan, Malaysia kayak gitu kan. Dan kita tuh sama-sama bahasa Inggrisnya nggak sefluent itu kayak gitu kan. Udah nggak sefluent itu, dan kita harus membuat satu produk kayak gitu kan. Tapi ya alhamdulillahnya salah satu member kita dari Algeria, Maria, dia itu camel enthusiast gitu, terutama untuk dairy camelnya kayak gitu kan. Jadi yaudah deh kita buat keju dari susu unta aja, kan belum pernah tuh. Ya udah kita buat itunya dari mulai desain segala macam. Tapi ternyata ada dua jenis keju gitu kan. Ada keju yang bisa bilang aku lupa jenisnya apa, tapi ada yang feta, ada yang istilahnya yang tome kalau nggak salah. Nah, karena kita Inggrisnya terbatas gitu kan, dan aku juga belum mengetahui banyak tentang perkejuan,
ternyata yang didiskusiin atau ya idenya dari Maria itu adalah keju feta, yang dimana kejunya itu masih kadar airnya tuh tinggi gitu kan, cocok buat salad-salad. Yeah. Sementara yang aku gambarnya yang aku masukin, terus semua deskripsi yang dari teman-teman Malaysia sama Pakistan yang lainnya itu adalah keju tome, dari mana kadar airnya itu kering yang biasa dipakai buat cheese platter untuk minum wine dan segala macam kayak gitu kan. Dan tapi karena udah jadi, terus akhirnya mereka bakal tahu nggak ya, dosen-dosen bakal tahu nggak ya? Gak apa-apa deh, karena udah mepet juga, kita presentasiin aja. Tapi ternyata tidak ada yang mengetahui. Taunya cheese camel aja. Karena kita akhirnya nggak jadi pakai tambahan tome atau fetanya gitu kan. Kalau kasih nama judul itu pasti bakal loh, kok bukannya susu camel itu atau susu unta itu nggak cocok ya buat susu keju tome, kayak gitu. Cuman ya itu jadi diskusi yang menurut aku lucu. Gitu. Yang menariknya di situ ya, Miss ya. Gitu. Jadi kayak ya mungkin keterbatasan juga kan. Terus kayak ya semuanya juga punya kesibukan masing-masing. Yang penting udah beres, sudah selesai, tinggal kita presentasiin. Gitu. Yang penting tugasnya beres, walaupun miskom gitu ya, beda-beda maksud gitu ya, Miss ya, pas presentasi. Tapi untungnya lancar, Miss, sampai presentasi itu. Alhamdulillah lancar. Dan dosen enggak. Karena tadi ngejelasin secara umum, nggak jadi pakai yang jenis kejunya tadi ya. Betul, makanya kita kayak alhamdulillah. Semuanya kan alhamdulillahnya ya muslim juga kan di kelompok aku, jadi kayak alhamdulillah. Di grup itu rame alhamdulillah nggak ada yang ngeh gitu ya. Gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya dapat nilai bagus juga. Alhamdulillah. Itu ya, Miss ya, menariknya dari mengikuti KUI itu sendiri ya. Jadi ketemu banyak teman-teman yang ternyata bahasa Inggrisnya juga sama aja kayak kita gitu ya. Jadi jangan takut gitu kan, kayak ngobrol sama native speaker, diskusi sama native speaker atau gimana gini. Loh, jangan takut, karena mereka juga bisa aja nggak sepuluhin kita gitu kan. Yang penting apa dalam bahasa itu adalah bahasa kalbu. Pede, betul, pedenya. Nanti kalau misalkan salah info dan segala macam, ya kan pasti dikoreksi. Iya, gitu teman-teman. Kalau misalnya belum pede banget, nggak apa-apa, coba dulu aja ya, Miss ya. Sesuai yang tadi ya, coba dulu aja, berani dulu aja. Iya, benar. Oke, Miss, tadi udah banyak cerita tentang hal-hal lucu di KUI. Mungkin sekarang aku mau nanya benefitnya yang Miss Yoka sendiri rasain selama bergabung di KUI ini, Miss. Mungkin boleh dipaparin ke teman-teman. Oke, tadi yang udah kebayang itu adalah yaitu ya tadi international exposure-nya, kita jadi lebih tahu banyak tentang kegiatan-kegiatan internasional, program-program apa, kesempatan-kesempatan apa. Terus yang paling penting koneksi kita sama orang-orang luar. Jadi kita punya apa sih? Kalau kalian senang punya teman di luar, dan biasanya teman-teman di luar itu mereka tuh bakal baik banget ngasih untuk informasi-informasi opportunities yang bisa kalian pergi keluar, misalnya dari kerjaan, dari beasiswa master atau doktor kayak gitu. Terus yang lainnya itu terutama skill dalam bahasa Inggris aku jadi kayak lebih meningkat, terutama kayak di KUI itu nggak cuman kita internship sebagai ngerjain acara-acara aja kayak gitu kan, tapi kita juga ngerjain beberapa kayak translating kayak gitu kan, translating dokumen dan segala macem. Jadi kayak Inggris proficiency-nya itu bisa ningkat gitu ya, Inggris levelnya itu bisa ningkat jadi ke profesional menurut aku kayak gitu, karena kita pasti untuk kita kerja ada kata-kata dalam kerja itu yang bukan bukan bahasa sehari-hari gitu. Iya, bukan bahasa sehari-hari, yang lebih profesional kayak gitu. Jadi kita udah lebih tahu kayak gitu kan, lebih terlatih juga. Itu dan apa lagi ya? Banyak banget sih. Tapi yang paling penting itu adalah jadi koneksi. Itu yang paling kita cari itu adalah koneksi. Betul banget, Miss. Iya sih? Ya, nggak bohong ya, Miss, kalau itu ya emang beneran gitu kita butuh koneksi dimanapun itu. Koneksi dalam artian ya bisa memberikan informasi-informasi yang baik-baik ya. Kayak gitu kan, bukan koneksi yang kayak istilahnya tuh kadang istilah koneksi itu tuh dikenal sebagai hal yang kayak buruk, kayak misalkan
dia mah kerja gara-gara koneksi nggak sih? Iya. Oh bukan, tapi ini mah jenisnya koneksi yang ngasih info, Iya. bukan yang mencoba Iya. mereka daftar, apply, tapi mereka sebenarnya apply itu atau interview itu cuman sebagai apa? Syarat lah ya misalnya. Cuman sebagai syarat doang, padahal mah Ya. nggak seperti itu guys. Ya, nggak gitu ya teman-teman. Jadi memang buat kita dapat informasi yang bermanfaat, terutama buat yang kayak tadi kita awal bahas Miss, kayak buat mencapai tujuan kita di Iya. bidang internasionalisasi gitu ya Miss ya. Dan lebih Jadi cepat gitu. Kalau misalkan dapat informasi lebih cepat kayak gitu, kita bisa nyiapinnya lebih matang. benar. Jadi ya memudahkan kita juga lah ya Miss ya. Oke, mungkin tadi udah seru nih ngobrol-ngobrol tentang Ya. berbagai macam kesibukan Miss Yoka yang menarik dan juga memotivasi tentunya ya. Mau. Mungkin aku mau nanya, how do you manage your time, Miss Yoka? Mungkin sebelumnya kita flashback dulu ketika Miss Yoka awal semester dari awal keterima di Fapet nih. Mungkin agak kejauhan, tapi mungkin boleh diceritain secara singkat aja ke teman-teman sampai Miss Yoka sekarang ada di sini ngobrol sama aku. Oke, kalau dari aku itu kita rangkum ya. Dari awal semester sampai sekarang itu pasti kesibukannya beda-beda kayak gitu kan. Yang kalau semester pertama kita masih kayak nyicipin adaptasi dulu, lingkungannya kayak gimana sih, dosennya kayak gimana, mahasiswanya kayak gimana, daerahnya kayak gimana. Terus kalau misalkan kita kalau aku sering kayak traveling sendiri pas semester 1 kayak kemanapun itu, mau ke Bandung, kalau misalkan naik angkot ini gimana, kalau Damri ini kayak gimana, kayak gitu kan, explore pokoknya. Nah setelah explore, kalian tahu tipe dosen kayak gimana segala macam, kalian kerucutin kayak gitu kan. Terus pengen nih pengen opsi berkegiatan segala macam gitu kan di luar, nggak jadi kayak kupu-kupu doang kayak gitu kan. Nah dari situ aku mulai belajar cara manage-nya kayak gitu kan. Ada keinginan kayak nambahin buat di CV kok kayak kosong banget gitu kan. Nah udah ada keinginan kayak gitu, ya otomatis aku harus manage time aku kan, timeline-nya dan segala macam. Satu hal yang biasa aku lakukan itu adalah memprioritaskan di dalam waktu dekat itu apa yang harus dikerjain dulu, kayak gitu. Baru setelah dibereskan kerjaannya itu dan sebisa mungkin tidak dekat deadline banget. Nah, kebiasaan kita deadliners. Tapi ya nggak cuman kita juga gitu ya mahasiswa. Tapi ternyata setelah aku join di KUI dan mungkin kegiatan yang sekarang juga, ternyata semua orang sama. Deadliners. Kayak gitu. Tapi ya untuk menghindari itu diusahain udah dicicil sedikit-sedikit. Kalau kayak gitu kan, ya kadang aku juga deadliners of course kayak gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian punya kegiatan banyak, jangan disemuain tuh dikerjain di akhir, burnout, capek kayak gitu kan. Jadi sedikit-sedikit yang kalau misalkan kalian tipe orangnya pengen ngerjain yang lebih mudah dulu kayak gitu kan, oke, ngerjain dulu yang lebih mudah, terus submit duluan kayak gitu kan. Kalau misalkan kalian pengennya ngerjain yang susah dulu biar nanti yang gampang-gampang deadline juga nggak apa-apa, cepat kan gitu kan, nggak begitu capek juga, boleh kayak gitu. Nah aku itu kadang pakai kedua cara itu karena kenapa, lihat sikon juga kayak gitu kan, sikonnya gimana kayak gitu kan. Jadi bisa bilang aku adalah orang yang fleksibel untuk manage waktu, tapi tetap kayak kalau misalkan udah ada janji dan segala macam, diusahakan nggak ditepati lah gitu. Walaupun kayak misalkan seharusnya ini acaranya dilakukan di sini, cuma ternyata karena kesibukan aku yang ini gitu kan, ada yang lain gitu dan yang lebih penting. Nah itu kan tergantung prioritas ya. Nah itu bisa kayak dipospon dulu, tapi kalau bisa posponnya jangan terlalu lama kayak gitu, karena ya kita pengen achieve dua-duanya. Jadi bisa bilang jangan terlalu serakah juga, tapi harus tahu prioritasnya aja. Gitu. Jangan saran aku ya guys. Gimana nih? Dari kesibukan-kesibukan yang udah dilakuin gitu kan, dimulai dari bantu dosen dan segala macam, pilih buat kegiatan yang buat kalian aja. Gimana tadi maksudnya? Maksudnya pilih buat kalian aja tuh benefitnya kayak gitu. Kayak kalau misalkan kalian kepanitiaan, di kepanitiaan kalian posisinya itu sebagai head of event gitu kan, kepala divisi acara kayak gitu.
kepala divisi acara di situ kan posisinya bagus tuh buat kalian taruh di CV. Dan kalian juga punya tanggung jawab juga kayak gitu. Nah itu ya udah prioritaskan. Tapi kalau misalkan kalian ikut juga secara bersamaan, tapi posisinya itu kalian sebagai staf acara di acara lain kayak gitu. Nah itu sebisa kalian itu untuk ya mengerjakan secukupnya aja. Nah itu karena kalian punya tanggung jawab yang lain lebih besar gitu ya, itu tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ya balik lagi prioritasnya yang mana, tanggung jawabnya mana yang lebih penting kayak gitu kan. Kadang kalau misalkan kita kayak aku tuh lebih suka jadi staff, tapi justru itu malah aku nganggapnya kayak wah kasihan dong zolim gitu kan. Jadi kayak aduh sebagai kepala tapi malah nggak ngurus anggota-anggotanya gitu kan. Itu kadang jadi pelajaran buat aku dan mungkin bisa share juga ke teman-teman. Ya baiknya kalian sesuaikan dengan prioritasnya dan juga tanggung jawabnya. Berarti dipertimbangkan dari prioritas dan tanggung jawab dan juga kemampuan dari diri kita sendiri nggak sih Miss kalau itu? Betul. Tapi terkadang kayak gini, ada orang-orang yang aku lihat nih ya, udah tahu kemampuannya. Jadi kalau misalkan udah tahu kemampuannya, udah kenal banget sama diri sendiri, itu udah tahu kayak misalkan aku pegang ini dan misalkan aku pegang 3 acara itu nggak sanggup, misalkan terus aku bisanya sanggup 2 acara aja. Nah kayak gitu, itu ada tipe orang yang kayak gitu. Tapi ada tipe orang yang kayak aku, yang istilahnya ini kesempatan baru nih, kayak aku belum pernah nyobain gitu kan, tapi tetap juga harus tanggung jawab kan. Ya apa deh, ini kesempatan baru, ya udah aku coba dulu aja, kayak gitu kan. Cuman ya kadang beberapa kejadian yang kayak itu tadi burnout juga sendiri kayak gitu kan, tapi diambil hikmahnya, pasti ada baiknya kayak gitu. Jadi terserah kalian, tergantung kalian, dan gimana, yang paling penting itu gimana kalian udah kenal sama diri kalian sendiri, sejauh mana memahami diri sendiri, kesanggupannya untuk memenuhi tanggung jawab ya misalnya, terutama ya soalnya kalau misalnya ikut kegiatan gitu kan tanggung jawabnya nggak cuma ke diri kita ya Miss ya, jadi ke banyak orang gitu ya. Kayak gitu kan, ya mentingin orang lah gitu. Kalau misalkan egois atau misalkan kayak buat diri kita sendiri boleh aja, tapi ingat gitu kan, yang orang lain tuh jangan begitulah sama orang lain ya. Intinya jadi ya belajar bertanggung jawab ke diri sendiri dan juga orang lain gitu ya Miss ya. Jadi menghargai orang lain juga lah ya Miss ya kalau di situ ya gitu. Karena nanti baliknya ke kita juga gitu. Aku punya pemikiran kalau misalkan kita baik ke orang, pasti orang juga baik ke kita. Kalau misalkan kita kayak istilahnya nolerir ke orang, kalau misalkan mereka telat kayak gitu, oke nggak apa-apa, tapi tetap kalau misalkan sebagai leader atau segala macam jangan begitu lagi, atau kayak ambil tingkah tegasnya gitu kan, kayak gitu. Coba aja ya. Tapi seru ya Miss ya, ternyata obrolannya jadi kemana-mana dan juga emang bakal apa yang kita lakuin tuh balik lagi ke kita gitu ya Miss ya. Gitu, pasti bakal balik lagi gitu. Jadi makanya kalau misalkan kalian ngezolimin orang atau misalkan kayak tiba-tiba hilang kayak gitu, itu kasihan banget. Nanti soalnya bakal kemungkinan kalian bakal dapat apa tuh disebutnya karma ya. Ya gitu ya Miss. Gitu, balik lagi bakal ada dibales lagi. Ya benar begitu teman-teman, jadi belajar bertanggung jawab ke diri sendiri ataupun ke orang lain. Mungkin untuk mengenai Miss Yoka di Vapet nih yang terakhir, pertanyaan terakhir yaitu mengenai Miss Yoka jadi asisten laboratorium. Oke, jadi Miss Yoka nih kira-kira ngajar di lab apa aja, dan apa hal yang berkesan selama Miss Yoka menjadi asisten laboratorium di lab ataupun di Fakultas Peternakan secara keseluruhan gitu Miss. Aku sering disalah kira sama dosen-dosen aku tuh aslab di reproduksi juga, padahal aku aslab asisten lab di biokimia dan fisiologi ternak kayak gitu. Hanya di lab itu aja kayak gitu. Jadi di lab itu ada beberapa mata kuliah, salah satunya ada anatomi dan biokimia, anatomi dan fisiologi ternak, AFT ya singkatannya. Terus ada juga fisiologi produksi kayak gitu. Jadi aku ngajar atau istilahnya mau bantu di 2 mata kuliah itu sebenarnya. Tapi karena aku orangnya istilahnya ya itu tadi pengen cari kesempatan yang lain, aku pengen tambah ilmu yang lain, ya kadang suka
tiba-tiba muncul di lab repro kayak gitu, karena kan ya salah satu ya head supervisor kita yaitu Pak Rangga itu di lab reproduksi. Jadi ya karena aku juga kemarin sebagai general manager of AUI, IOU, jadi sering kesana tuh buat konsultasi ke beliau kayak gitu. Jadi ya sering dikira, loh kamu bukannya asisten lab reproduksi ya? Bukan bu, saya fisiologi gitu kan gitu. Hal yang paling berkesan itu pastinya aku bisa kenal sama dosen. Dan itu tadi dapat koneksi, tapi koneksinya adalah hal kayak info-info lebih cepat kayak gitu. Salah satu info yang lebih cepatnya dapatlah ternyata ada alumni kita yang lagi menempuh S2 sama S3 di luar negeri kayak gitu. Yang dimana nanti kita bisa tanya mereka dan mereka tuh welcome banget untuk kayak ngasih saran dan segala macam. Untuk bantu kita buat lanjut juga kayak gitu. Nah dari situ dapat info-info kayak gitu kan, dan jadi kenal juga gitu dari situ. Terus ya mungkin yang paling pastinya ya kalau misalkan jadi asisten lab, kita tahu lah laboratory skillnya kayak gitu kan. Kalau misalkan di fisiologi pakai hemometer kayak gimana, ngecek status koalik kayak gimana kayak gitu kan, dan yang lainnya kayak gitu kan. Dan ya kadang aku juga main ke lab repro itu, kadang ngelihat cara ngitung sperma gimana kayak gitu kan. Cuman kayak ngelihat aja, cuman siapa tahu ya ketika kita udah menempuh ke luar negeri atau misalkan kita pengen berfokusnya di bidang lab, terutama kita udah kayak istilahnya mengenal lingkungannya kayak gini, alatnya kayak gini gitu. Itulah sepenasarannya diriku. Haha. Oke. Mungkin kalau dari aku, kalau misalnya kan kalau asisten laboratorium tuh nilai juga nggak sih Miss? Ngolah nilai juga, nah itu ribet juga nggak sih Miss kalau ngolah nilainya anak-anak sebanyak ini tuh gimana Miss kalau masalah gitu? Oke, alhamdulillahnya Fapet itu punya 350 sekian ya. Sekian mahasiswa kayak gitu. Dan itu tiap angkatan kayak gitu kan. Dan kita tuh punya yang namanya tim asisten lab. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang pengen punya kesempatan juga kayak gitu, pengen mengalami jadi asisten lab itu ada banyak bantuan gitu. Kalau pusing ya semuanya juga. Kalau kerjaan pusing pusing. Kayak gitu kan. Cuman kalau misalkan kita tahu manage waktu kayak gitu kan, terus kayak saling bagi-bagi tugas. Dan itu jangan tiba-tiba ngilang segala macam kan. Jadi kalau misalkan semua orang ada, itu bisa memudahkan tugas-tugasnya. Kayak gitu. Iya, dan kerjaan juga jadi cepet beres ya Miss. Jadi nggak ada yang burn out salah satu atau gimana. Jadi kita emang bareng-bareng gitu ya Miss, di kegiatan apapun. Nggak cuma asisten laboratorium aja, organisasi aja, tapi semuanya memang kalau misalnya ada banyak orang ya kerjain bareng-bareng dan jangan ngilang ya Miss ya. Nah itu ya, aduh buat siapapun itu. Ini nggak menyudutkan siapapun ya teman-teman. Ini cuman bagi-bagi aja ke teman-teman kalau belajar bertanggung jawab kayak yang tadi kita bahas. Oke, gak kerasa nih Miss, kita udah ngobrol banyak banget dan cukup lama ya Miss tadi. Semoga nggak keluar dari konteksnya ya. Semoga ya. I'm afraid that bakal keluar banyak gitu. Tapi ya semoga. Semoga bermanfaat dan bisa ambil baiknya ya sama teman-teman gitu Miss. Oke, dari sekian banyak obrolan sama Miss Yoka nih ternyata sangat insightful dan memotivasi banget, terutama mengenai dunia internasionalisasi yang sangat menantang nih Miss buat kita semua, buat nguji keberanian kita sejauh mana buat keluar dari zona nyaman kita gitu. Betul, memang kita harus keluar dari zona nyaman kita karena kenapa? Kita kalau misalnya nggak kayak gitu dan kita nggak berani buat kayak nyobain gitu, itu nanti kedepannya itu kalian nggak bakal lulus dengan kayak kuliah tuh kemarin ngapain aja ya gitu loh. Sementara nanti kalau misalkan kalian pengen fokusnya bekerja kayak gitu ke dunia profesional, kalian nggak bakal kaget yang di mana bakal kayak banyak kerjaan, banyak yang
ternyata lebih dari Iya, tugas-tugas di iya, kuliahan iya. gitu. Karena memang kita udah istilahnya terlatih gitu ya Miss kalau berani keluar dari zona nyaman kita. Iya. Oke, thank you very much Miss Yoka untuk kehadirannya dan ketersediaannya dan sharing-sharing cerita yang seru, Yeah, thank yang you. ngalir kemana-mana ya Miss sebenarnya ya. Hopefully it's insightful Iya, ya. sangat insightful dong Miss. Yeah, and motivate you. Of course all of you. Oke, mungkin sebelum acaranya benar-benar ditutup dari Ya. Miss Yoka ada closing statement atau apa yang mau Oh. disampaikan sedikit ke teman-teman? Okay, closing statement dari aku. Please, if you please just try it, okay? Try it first. If it's fail, it's fine. Don't give up. But if you want to go abroad, if you want to go, to take anything new experience, please try it first, okay? Gak ada salahnya jika kita mencoba itu. Tuh, Dari teman-teman. aku. Nggak ada salahnya ketika kita mencoba dan harus berani ya Miss ya tentunya. Ya, Kayak kayak tadi gitu. Miss Yoka juga udah pernah bilang kalau misalnya kegagalan itu perlu ya Miss ya. Betul, perlu banget. Oke, Ahus People, mungkin sampai sini dulu aja buat Ahus Talk episode pertama kali ini. Hopefully it can be insightful and can be motivating wherever you are. Thanks for stay here until now. See you on the next episode and have a nice day everyone. Bye.